Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang besaran dan pengukuran. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah menemukan lah ya di kehidupan sehari-hari kalian yang namanya besaran dan pengukuran itu. Ketika contohnya deh, Pak Habibie mau merancang pesawat nih. Beliau itu harus melakukan pengukuran dengan akurasi dan tingkat presisi yang tinggi. Kalau misalkan Pak Habibie itu ada aja kesalahan pengukuran sedikit, maka pasti akan menyebabkan atau berakibat fatal pada fungsi pesawat. Nah, di sini kita akan membahas tentang besaran. Besaran dalam fisika itu sesuatu yang dapat diukur besarannya dalam bentuk angka atau kuantitatif. Nilai besaran ini dapat diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur, entah itu alat ukur massa, alat ukur panjang, alat ukur listrik, dan lain-lainnya. Misalkan, kamu menimbang. Nah, timbangan itu berada tepat di angka 50. Maka angka 50 yang ditunjukkan oleh timbangan merupakan nilai besaran dari hasil penimbangan. Contoh semua besaran itu adalah massa, panjang, waktu, dan lain sebagainya. Besaran itu dibagi menjadi dua. Berasal dari asalnya, terus ada yang dari arahnya. Kalau yang asal itu atau awalnya itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Tapi kalau dia tergantung dari arahnya, ada besaran skalar dan besaran vektor. Nah, masing-masing dijelaskan. Kalau besaran pokok dan besaran turunan itu ada pengertiannya ya, masing-masing besaran skalar, besaran vektor. Kalau besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Nanti di besaran pokok ini dia ada 7 besaran. Kalau di besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Besaran turunan ini berasal dari besaran pokok. Pokoknya selain dari besaran turunan ini pokoknya selebihnya dari besaran pokok. Ya, kayak misalkan kecepatan, percepatan, usaha, momentum. Nah, itu dia adalah besaran turunan. Kalau besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya massa, waktu, suhu, jarak, kelajuan, dan lain-lain. Besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, kecepatan, percepatan, momentum, perpindahan, dan lain-lain. Seperti kayak gaya, ada gaya ke kiri dan ke kanan, ya kan? Ada nilainya positif, ada nilainya negatif. Terus percepatan juga ada yang diperlambat, ada yang dipercepat. Selanjutnya, kalau kita sudah membahas tentang besaran, pasti yang namanya besaran itu memiliki satuan. Nah, satuan itu apa? Satuan itu merupakan pernyataan yang menjelaskan dari sebuah besaran. Setiap pengukuran harus bisa menunjukkan nilai besaran yang diikuti dengan satuannya. Maka, kalau di fisika, kalau sudah ada besaran tapi tidak ada satuan, itu nggak afdol. Ya, kalau misalkan di pelajaran saya, kalau misalkan kalian ngerjain misalkan satu soal, yang ditanyanya apa, tapi kalian tidak ada satuannya, maka saya kasih nilai setengah gitu. Karena di mana ada besaran pasti ada satuan. Sebagai contoh satuan itu adalah meter. Kayak contoh meter yang disingkat M, kilogram dengan kilo, kg, ya kan, mol dan lain sebagainya. Kayak panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram. Nah, untuk menyeragamkan nama dan nilai satuan, maka disepakati oleh para ilmuwan dunia agar menggunakan satuan standar internasional ya, bukan yang namanya standar manusia. Yang contohnya itu kalau standar internasional itu kayak kayak meter, kilogram, mol, terus ampere. Nah, itu satuan sistem internasional. Nanti di slide-nya ada dimensi.
Dimensi itu merupakan suatu lambang untuk besaran. Nah, lambang dimensi itu pasti selalu menggunakan ini. Kurung siku. Dimensi besaran pokok sudah ditetapkan atas kesepakatan internasional. Tapi kalau dimensi besaran turunan, itu dimensi dari besaran-besaran pokok yang membentuknya. Biasanya dimensi juga ditulis dengan huruf besar. Pokoknya dimensi ditulis dengan huruf besar dan digunakan dengan kurung siku. Di sini ada besaran pokok, ada dimensinya, ada satuannya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah besaran pokok. Selain ini, itu adalah besaran turunan. Bu, banyak banget sih. Ada 7, bingung deh. Kamu bisa, ya, namanya kita belajar gimana aja ya, berbagai cara kita lakuin. Nah, kalian bisa pakai singkatan-singkatan. Contohnya, kalau ibu pakai, misalkan ya, biar ibu apal nih, pakai SMP jiwa. S-nya apa? S-nya adalah suhu, M-nya adalah massa, P-nya adalah panjang, J-nya jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, dan A adalah arus listrik. Jadi SMP jiwa. Nah, kalian bisa pakai singkatan ini. Oh iya, besaran pokok apa aja sih? Misalkan, ini dulu nih, ini. Tadi kan udah kesebut, misalkan seperti itu. Nah, makanya kalian kalau mau pakai singkatan SMP jiwa gitu. Nah, di sini ada masing-masing lambang dan dimensinya. Panjang lambangnya L, dimensinya L besar. Satuannya meter, lambang dari satuannya adalah M kecil. Massa lambangnya M kecil, dimensinya M besar, harus selalu ada kurung siku. Satuan dari massa adalah kilogram, lambangnya kg. Waktu adalah T kecil, dimensinya T besar, nama satuannya adalah sekon, lambang dari satuannya adalah S. Dan selanjutnya ya, kalian bisa dibaca. Nah, untuk sudut datar dan sudut ruang ini, itu hanya sebagai pengetahuan kalian aja. Karena nanti, semakin lama di kelas 10, itu pasti fisika ada yang sudut-sudutnya. Entah yang sudutnya pakai theta, ataukah nanti pakai alfa, ataukah pakai gamma, ataukah pakai beta. Ya. Nah, selanjutnya nih, ini adalah besaran turunan. Yang tadi adalah besaran pokok, sekarang besaran turunan. Volumenya, misal yang pertama besaran pokok adalah, besaran turunan adalah volume atau balok, lambangnya V besar. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Dimensinya L pangkat 3. Satuannya M pangkat 3, lambangnya M pangkat 3. Ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, ada usaha, terus ada momentum. Pokoknya ada banyak selain yang tadi 7 ini ya. Nah, Ibu, itu caranya bagaimana menentukan dimensi? Bisa dapat L pangkat 3, bisa dapat LT pangkat min 1, LT pangkat min 2, dan seterusnya. Nah, sekarang, kan tadi dimensi itu, kita tahu dimensi itu didapat dari besaran-besaran pokok yang membentuknya. Dimensi itu kita dapatkan dari satuan ya. Dimensi didapatkan dari satuan besaran. Nah, contoh volume ya. Rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi nih. Kita tahu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya apa? Meter kan? Lebar satuannya apa? Meter. Tinggi satuannya apa? Meter. Nah, dimensi dari M apa? Nah, dimensi dari meter itu adalah L besar. Maka kita bisa tulis sudut siku L besar dikali
L besar dikali L besar. Ada berapa L-nya? Ada 3. Maka kamu tulis L pangkat 3. Dapat dimensinya. Coba Bu, gampang ya gitu. Sekarang coba yang gaya. Yuk kita bahas yang gaya. Gaya itu rumusnya kan F sama dengan M kali A ya. Massa kali percepatan. Satuan dari massa adalah kilogram. Satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang lambang dari kilogram apa? Lambang dari kilogram lambangnya kilogram. Dimensi dari kilogram adalah M besar. M besar. Maka kita tulis dimensinya adalah M besar. Tadi meter atau panjang, dimensinya apa? L besar. Nah, sekon. Sekon itu dimensinya apa? Sekon itu kan dimensinya dia waktu ya. Waktu berarti dimensinya T besar. Maka di sini kita pakai T pangkat 2. Lah, Bu, kok di situ MLT pangkat min 2, di sini MLT pangkat 2? Lihat, ini di bawah. Kalau dimensi dituliskannya itu harus sejajar semua. Ya, maka tulislah M, terus L. Karena T-nya dia di bawah pangkatnya positif, maka pindah ke atas, maka pangkatnya negatif. Dapatlah MLT pangkat min 2. Ingat ya, kalau di sini positif, pindah ke atas jadi negatif. Kalau di sini negatif, pindah ke atas jadi positif. Paham ya? Tuh, jadi kita terbukti bahwa dimensi dari gaya adalah MLT pangkat min 2. Ini juga terbukti. Oke, selanjutnya, nah, kalian bisa kerjakan sendiri. Contoh deh, 1, ya. Berat. Berat itu kan lambangnya W ya. Nah, rumusnya adalah M kalikan gravitasi. Satuan dari berat adalah joule atau lambangnya J. Nah, dimensinya apa? Dimensinya, yuk, W sama dengan M kalikan G. Massa apa massa? Massa kilogram dikalikan meter per sekon kuadrat. Ah, sama Bu, sama yang tadi ya. Monggo nggak apa-apa. M, berarti M besar kalikan. Dimensi dari meter apa? L besar per T pangkat 2. Nah, karena dia di bawah harus sejajar, jadi M, L, T pangkat min 2. Berarti dimensi dari berat adalah MLT pangkat min 2. Kalian bisa latihan sendiri 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Nah, sekarang masuk ke pengukuran. Pengukuran. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran. Alat yang digunakan untuk mengukur disebut ya alat ukur. Masing-masing alat ukur memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Hasil pengukuran dinyatakan dengan nilai pasti atau signifikan plus minus nilai taksiran. Besar ketidakpastian biasanya ditentukan dengan setengah skala terkecil alat ukur. Nah, ketidakpastian ini dapat bersumber dari alat ukur, proses pengamatan, dan lingkungan. Nah, pertama, ada alat ukur panjang. Ini apa ya namanya? Di SMP kalian pasti pernah. Ini adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong, terus ini adalah mistar.
Yang ini adalah mikrometer sekrup. Nah, sama masing-masing fungsinya itu sama-sama untuk mengukur diameter. Selanjutnya ada alat ukur massa. Nah, taunya kalian mah cuma timbangan, Bu. Ya kan? Alat ukur massa cuma taunya timbangan, Bu. Ternyata di fisika alat ukur massa itu bukan hanya timbangan saja. Tetapi biar kalian anak ilmiah, anak sains, kalian sebut timbangan itu neraca, ya. Kalian pakainya neraca. Di sini ada neraca 2 lengan. Oke, neraca 2 lengan ya biasa deh. Kalau emang nggak biasa, timbangan, Bu. Semuanya timbangan. Nah, neraca 2 lengan. Yang ini adalah neraca pegas. Bukan raka ya, neraca. Neraca pegas. Yang ini adalah neraca analitik. Nah, ini adalah neraca Ohaus. Ini biasanya nanti kalau di kuliahan kalian nemuin seperti ini. Nah, alat ukur waktu. Ini ada jam matahari. Jam matahari. Ini jam dinding. Jangan nyanyi ya. Jam dinding. Yang ini adalah stopwatch. Lanjut, alat ukur listrik. Misalnya nih, yang cowok-cowok nanti kalau udah kuliahan, mau ngambil teknik, mau ngambil mesin-mesin, pasti nanti ini berguna banget nih. Ini adalah amperemeter. Yang ini adalah voltmeter. Yang ini adalah ohmmeter. Amperemeter buat arus, yang voltmeter buat tegangan, yang ohmmeter ini buat bisa dia segalanya. Ohmmeter. Arus, tegangan, dan ohmmeter. Nah, ini nih macam-macam pengukuran. Ada jangka sorong. Nanti jangka sorong jangan lupa, ini bentukannya seperti ini. Ya, ada rahangnya, ada rahang atas, rahang bawah, tombol kunci, skala nonius, skala utama. Nah, yang dipakai untuk hitung-hitungan adalah ada skala utama dan skala nonius saja. Di sini. Cara ngitungnya gimana? Ini tentang jangka sorong. Mau jangka sorong, mau mikrometer sekrup, itu cara menghitungnya tinggal ditambah. Antara skala utama dengan skala nonius itu ditambah. Ya. Jangan lupa ditambah. Nah, jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Nanti tergantung di soal. Tapi biasanya yang jangka sorong itu selalu ditanyakan dalam satuan cm. Cara bacanya gimana? Nah, yang pertama-tama kalian harus tahu skala utama yang mana. Skala utama itu pada bagian atas. Bagian atas. Nih, ini skala utama nih. Yang garis-garis di atas. Ini adalah skala nonius, itu bagian bawah. Cara ngitungnya gimana? Bu, kok skala utamanya bisa dapat 2,1? Lihat. Pokoknya cara nentuin skala utama, lihat garis yang berhenti sebelum titik 0 yang di bawah. Cara mencari skala utama pada jangka sorong adalah lihat garis-garis yang di atas
berhenti sebelum garis 0 yang di bawah. Coba contoh ini. Kan garis yang merah ini kan yang berhenti sebelum 0 di bawah kan? Nah, maka hitung 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3, dan seterusnya. Karena dia yang berhenti garisnya ini, maka 2,1. Jadi, skala utamanya adalah 2,1. Sekarang, cara menentukan skala nonius. Ingat, cara menentukan skala nonius adalah lihat garis-garis yang di bawah. Nih, lihat garis-garis yang di bawah sejajar dengan garis-garis yang di atas. Lihat, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana nih yang sejajar? Oh, yang ini nih, yang ada garis putus-putus. 0, 1, 2, 3. Maka skala noniusnya adalah 3. Dan selalu dikalikan skala terkecilnya, SPT-nya, 0,01 cm. Jadi hasilnya 0,03. Kalau misalkan ditanyainnya maunya milimeter, ya berarti 3 dikalikan 0,1 mm sama dengan 0,3 mm. Karena di sini maunya cm, maka 3 dikalikan 0,01 cm hasilnya 0,03. Maka SU ditambah SN adalah 2,1 ditambah 0,03. Hasilnya 2,13 cm. Nah, di sini ada contoh lagi. Ini sama ya, jangka sorong juga. Coba yuk, kita lihat. Yang ini adalah skala utama. Yang ini adalah skala nonius. Coba, skala utamanya berapa skala utama? Lihat garis-garis yang di atas berhentinya sebelum 0 di bawah. Oh, berarti ini ya, yang di sini kan? Nah, berarti sebelum 0 di bawah kan? Kalau misalkan 3,2 itu kan sesudah 0, nggak bisa dihitung. Maka SU-nya adalah 3,1. SN-nya, lihat garis-garis yang di bawah sejajar dengan garis yang di atas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka yang sejajar adalah ini kan. Nah, garis 9 ya. 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 dikali skala SPT-nya adalah 0,01 cm, maka 0,09 cm. Maka SU tambah SN adalah 3,1 ditambah 0,09. Hasilnya adalah 3,19 cm. Maka panjang penghapus tersebut dalam satuan cm adalah 3,19 cm. Lanjut, ada micrometer scope. Sama micrometer scope selalu punya skala utama dan skala noniusnya ya, selalu punya skala utama. Mau jangka sorong, mau meter scope, itu punya skala utama sama skala noniusnya, sama-sama untuk mengukur diameter. Nah, sama nih, kalau yang ini berarti skala utamanya sebelah sini, nih, ini adalah skala utama. Nah, sebelah kanan ini adalah skala nonius. Beda ya, kalau ini, kalau skala nonius, kalau micrometer scope itu dia 0,01 mm. Ingat, milimeter. Jangka sorong sentimeter, micrometer scope milimeter. Nah, skala utamanya sekarang. Nah, ini garis-garis yang di bawah itu nilainya 0,5, 0,5, 0,5, 0,5.
Lihat 0, 1, 2, 3. 3 kan berhentinya di angka 3 kan? Tapi dia ada garis di bawah 0,5. Berarti skala utamanya adalah 3 ditambah 0,5. Hasilnya 3,5. Kecuali nanti cuma sampai sini nih. Nah, 0,5-nya nggak ada, 3 aja. Gitu. Nah, skala noniusnya. Lihat skala nonius, garis-garis yang ini nih, garis-garis yang sini, itu sejajar dengan garis yang di skala utama. Garis-garis yang ini nih sejajar dengan skala utama. Lihat, di sini 25, 26, 27. Sejajar kan dia? Nah, antara garis yang ini sama garis skala utama, maka 27 kali 0,01 mm adalah 0,27. SU tambah SN adalah 3,5 tambah 0,27. Hasilnya 3,77 mm. Ada lagi contohnya, hitung tebal sebuah lempeng logam yang akan diukur dengan mikrometer skrup seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Lihat, 0, 1, 2, 3, 4. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Lihat garis sejajarnya. Ini kan garis sejajarnya, kita hitung dulu. 25, 26, 27. Maka skala utamanya berapa? Skala utamanya adalah 4 ditambah 0,5. Karena titik pemberhentian terakhirnya ada di 0,5. Maka jadi kita tulis 4,5. SN-nya adalah tadi berapa? Oh, ini nih sejajar. Kan nggak tahu nilainya berapa. Hitung aja dulu. Dari 25, 26, 27. Maka SN-nya adalah 27 kali 0,01 mm. Hasilnya 0,27 mm. SU berarti SU tambah SN. SU-nya berapa? SU-nya 4,5 ditambah 0,27. Hasilnya 4,77 mm. Maka tebalnya adalah 4,77 mm. Nah, masuk ke angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran ya. Contohnya kayak 15.000, 17.195 perak. Nah, itu juga pengukuran. Angka penting terdiri atas angka-angka terakhir yang ditaksir atau dikira-kira. Nah, itu disebutnya angka taksiran. Bilangan penting, bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti dan satu angka terakhir yang ditaksir. Nah, maksudnya, dan satu angka terakhir yang ditaksir itu nanti entah itu dia yang menjadi angka terakhir untuk dijadikan angka penting, nanti biasanya dikasih lambang atau dikasih tahu. Nah, bilangan eksak, bilangan yang sudah pasti, tidak diragukan lagi nilainya, yang diperoleh dari kegiatan membilang atau menghitung. Nah, di sini ada angka penting. Ternyata untuk menulis angka penting itu harus ada peraturan-peraturannya. Ya. Semua angka hasil pengukuran merupakan angka penting yang terdiri atas angka pasti atau angka signifikan dan angka taksiran. Nah, peraturan yang pertama untuk penulisan angka penting yaitu yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 261,3 itu memiliki angka penting. 1, 2, 3, 4. Semuanya. Yang B, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Benar ini ada 6 angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, 6 angka penting. Angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Contoh, 0,000609. Tadi kan kalau semuanya dihitung angka penting ya.
Nah, ini kenapa Bu? Nolnya itu nggak dihitung. Kenapa cuma 3 angka penting? Seharusnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seharusnya kan 7 angka penting, Bu. Lihat, 0 di sini ibarat kata bola. Ibarat kata bola. Kan bulat. Nah, kamu kasih depannya kamu nggak kasih apa-apa. Otomatis dia akan menggelinding sendiri kan? Nah, itu ibarat kata bola yang nggak dikasih apa sih namanya yang buat ngeganjel ya, ibarat kata bola yang nggak dikasih ganjelan itu dia akan menggelinding maka akan hilang. Jadi yang apa namanya yang disebut angka penting ya cuma hanya ini 6, 0, 9. Lah ini nolnya termasuk Bu, karena nolnya ini diapit oleh angka 9 dan angka 6. Makanya dia termasuk angka penting. Ya. Terus, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, 3,20 memiliki angka penting. Lah ini bisa, Bu. Kan gitu kan. Lah ini bisa, Bu, gitu. Kenapa tadi enggak? Ini kan depannya ada 2 sama 3. Ya kan? Udah gitu dia yang terakhir. Dipantek, nggak bisa kemana-mana. Udah, makanya dia termasuk angka penting. Dia nggak bisa ngegeser karena kan dia udah angka terakhir, udah angka taksirannya. Gitu. Lanjut. Nah, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting, kecuali nih, angka 0 terletak di antara angka bukan 0. Nah, ini baru dia termasuk angka penting karena di sebelahnya ada 4, di sebelahnya juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka penting. Angka 0 pada bilangan puluhan, ratusan, jutaan diberi tanda khusus atau bilangan pokok notasi ilmiah. Lihat, di sini ada 12.000 gram. Kenapa 4 angka penting, Bu? Kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Lihat, di sini ada garis bawah. Nah, lihat di sini ada garis bawah, berarti cukup sampai di garis bawah saja angka pentingnya. Karena itu sebuah tanda, ya, atau sebuah taksiran. Jadi, 1200. Jadi 4 angka penting. Yang seharusnya 5 karena taksirannya di angka 0 yang kedua dari belakang, maka dia 4 angka penting. Sekarang, ini 1,3 kali 10 pangkat 2. Karena dia 1,3 ya cuma 1, 2. 2 angka penting ininya tidak termasuk, ya. Ini juga 1,30 dikali 10 pangkat 2. Notasi ilmiahnya tidak terpakai. Jadi cuma 1,30. Jadi 3 angka penting. 1, 2, 3. Terus, angka 0 di belakang koma tetapi didahului angka bukan 0. Tadi sebenarnya sudah dibahas ya, cuma dibahas kembali. 78,0 ada 1, 2, 3. Karena 0-nya ini di depan ada angka 8, maka 3 angka penting. 0,0507. Karena dia 0-nya di depan ya, 0-nya di depan bisa aja ngegelinding kan ke depan, maka cuma dihitung 507, 3 angka penting. Nah, contoh. Tentukan berapa jumlah angka penting di bawah ini. Ada 9, 8, 7, 6. Semuanya angka penting. Berarti ini ada 4 AP. 4 angka penting. Nah, yang ini 0,456. Berapa ya, Bu? 3, Bu. Betul, 3. Karena 0 ini tidak termasuk angka penting. Tadi yang Ibu sudah jelaskan, dia bisa saja menggelinding ke depan kan? Maka di sini cuma 3 angka penting. 0,0067. Sama, Bu, karena dia nggak termasuk. Takutnya nanti dia ngegelinding, hilang. Gitu. Maka cuma 2 angka penting. Nah, ini 3,99. 3 angka penting, Bu. Iya, karena semuanya termasuk angka penting. 214.000. Semuanya, Bu, angka penting. Karena nolnya di belakang angka, Bu. Iya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka
penting. Lanjut. Nah, ada aturan pembulatan. Angka penting itu nggak cuma main bulet-buletin doang. Nggak cuma ngisi. Ini mah 2 angka penting, ini mah 3 angka penting. Ada aturannya. Angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Angka yang tepat 5 dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Dan dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. SD mah pernah pasti nih belajar kayak gini ya. Kalau yang lebih dari 5, 5, 6, 7, 8, 9, berarti itu digenapkan ke atas. Kalau yang 1, 2, 3, 4, berarti itu digenapkannya dihilangin. Seperti itu. Contoh, bulatkanlah sehingga mempunyai 3 angka penting. Lihat, 24,48. Ini dia mempunyai 4 angka penting. Ada 2, ada 4, ada 4,8. Kan disuruhnya cuma sampai 3 angka penting ya. Mau nggak mau, nah sekarang 8. 8 itu di atas 5. Maka dibulatkannya ke atas. Maka ditulislah 24,5 menjadi 3 angka penting. Yang tadinya 4 karena disuruh ngebuletin jadi 3 angka penting, ya udah, maka pembulatannya menggunakan peraturan ini. 24,445. Gimana? Ini ada 5 angka penting, harus menjadi 3. 5. Lihat, angka yang tepat 5 dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Berarti kan ini genap. Berarti kan tinggal 24,44 dong. Ya kan? Nah, sekarang ini kan masih 4 angka penting. Harus bikin jadi 3. Berarti 24,4. Karena dia kurang dari 5, maka dihilangkan. Jadi 24,4. Jadi 3 angka penting. Ini sama 24,250. Dia ada 5 AP. Ya kan? Terus 24,250. Karena harus dibulatkan jadi 24,25. Ya kan? 24,25, nolnya hilang, ya karena dia kurang dari 5, ini masih ada 4 angka penting, dihapus lagi, dibikin lagi menjadi 3 angka penting karena dia tepat di 5, tapi sebelumnya dia genap, maka hilanglah jadi 24,2 cm, 3 AP, sama di bawahnya juga. Ketentuan-ketentuan pada operasi angka penting. Hasil operasi penjumlahan dan pengurangan angka-angka penting yang pertama, ditentukan banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit, terus hanya mengandung 1 angka taksiran. Mau penjumlahan, mau pengurangan, mau pembagian, mau perkalian, lihat angka penting yang paling sedikit. Ya. Contoh, ini ada penjumlahan. 2,34 ini adalah 3 angka penting. 0,345 ini adalah 3 angka penting. Dijumlahkan menjadi 2,685. Ini hasilnya berapa? 4 angka penting. Tadi sudah dijelaskan, ditentukan banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit. Berarti nanti hasilnya itu harus 3 angka penting, nggak boleh 4 angka penting. Misalkan nih, nanti di sini ada 2 angka penting, terus sama, misal 2,2 ditambah misalkan 3,15. 151 deh. Ini 2 angka penting. Yang 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Kita jumlahkan. Nah, hasilnya kan 4 angka penting ya.
Lihat, angka penting yang paling sedikit berapa? 2 angka penting. Maka nanti nilainya harus 2 angka penting. Ya, berarti nilainya harus 5,351. Dibulatkan, satunya hilang. 5, ini pembulatan 5, tapi sebelumnya adalah ganjil. Maka pembulatannya harus ke atas. Jadi nanti untuk mencapai 2 angka penting, dia harus nilainya 5,4. Jadi 2 angka penting. Ingat ya, pokoknya mau di penjumlahan, mau di pengurangan, pembagian, perkalian, mau berapapun nanti angka pentingnya, diambil angka penting yang paling sedikit. Nah, ini tadi dia ada 3 angka penting, ini 3 angka penting, tapi hasilnya 4 angka penting, maka nanti ditulisnya harus 3 angka penting. Jadi 2,68. Seperti itu. Pengurangan pun sama tadi, ya kan? Ini ada berapa? 4 AP. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ada 5 angka penting. Berarti nanti hasilnya harus 4 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 AP. Banyak banget, Bu. Iya. Kan, tapi hasilnya harus yang paling sedikit. 4 angka penting. 11,2243, maka ditulislah 11,22 untuk menghasilkan 4 angka penting. Selanjutnya, ketentuan pada operasi angka penting sama nih perkalian. Banyaknya dengan angka penting yang paling sedikit. Sekarang ini ada 4 angka penting. Yang ini ada 2 angka penting. Lah Bu, banyak banget jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 angka penting. Maka nanti yang harus, mau berapapun banyaknya angka penting itu hasilnya, maka yang diambil yang paling sedikit. Berarti 2 angka penting. Nah, dibulatkan kan? 1,79102 dibulatkan menjadi 1,8. Nah, makanya cuma dapat 2 angka penting. Seperti itu. Pembagian pun sama. Pembagian di sini ada 4 angka penting, ya. 4 angka penting, yang ini 3 angka penting. Ini hasilnya 4 angka penting, tapi yang diambil hasilnya harus 3 angka penting, yang paling sedikit. Makanya 1,518 ditulisnya jadi 1,52, dibulatkan. Karena dia 4 kan harus 3 angka penting, gitu. Nih, ketentuan-ketentuan pada operasi angka penting, pemangkatan dan pengakaran. Hasil pangkat dan akar pada angka penting ditulis sebanyak angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Lihat, akar 4. Cuma 1 dong, ya kan? Ya berarti nanti nilainya juga harus 1. Akar 4 nilainya 2. Sekarang, akar 1,44. Kan dia berarti ada 3 angka penting ya? Kan harusnya akar 144 itu 12 kan? Karena dia 3 angka penting, maka hasilnya juga harus 3 angka penting. Jadi 12,0. Tambahin aja nolnya di belakang. Kan sama, dia 3 angka penting juga. 1,5 kali 1,5 adalah 2,25. Karena dia di sini 2 angka penting, di sini 3 angka penting. Nah, kenapa hasilnya 2,2? Ikutin angka yang dipangkatinnya berapa? 1,5. Ya udah, berarti hasilnya 2,2 gitu. Ya. Nggak boleh 2,25 karena dia di sininya 2 angka penting, yang hasilnya juga harus 2 angka penting gitu. Nah, notasi ilmiah ini biasanya yang paling ribet ya, tapi sebenarnya kalau kalian paham gampang gitu. Lihat, ya ini namanya kalau yang pangkat-pangkat itu dia namanya notasi ilmiah. Contoh, ini ada massa elektron, banyak banget Bu nolnya. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. Oh, 10 kali 3 ya. 10 kali 3. Ini lihat, ini kan 0. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Nah, kalau mau 10 saja, kamu bisa tulis 0,911 dikalikan 10 pangkat min 30. Kalau nolnya di depan, maka dia pangkatnya minus. Ya, kalau dia di depan, maka pangkatnya minus. Karena dia 9,11 kali 10 pangkat 31, kan ini 0,9. Nah, kalau 9,11, beda lagi. Ini nolnya dihitung sama koma yang di sini. Gitu. 1, 2, 3. Jadi 9,11 kali 10 pangkat min 31. Pokoknya kalau nolnya di depan, maka dia pangkatnya minus. Tapi kalau dia di belakang angka, maka pangkatnya plus kayak ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3 adalah 24. Maka 6 kali 10 pangkat 24 kg. Contoh, 10.000 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat 4. Terserah mau 10 pangkat 4 atau 1 kali 10 pangkat 4. Ada lagi, misalkan 1 juta. Misalkan deh 21 juta. Maka 21 dikali 10 pangkat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau 2,1. Berarti tambah dong 1. 2,1 kali 10 pangkat 7. Gitu. Dah, nah ini ada latihan. Kalian tulis ya, kalian kerjakan, nanti Ibu koreksi. Oke, ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.